Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Pratama dari kelas HTND dengan NPM 23210217. Ingin membaca tugas dari Pak Hervin dengan materi pernikahan. Yang pertama, pengertian. Nikah merupakan perjanjian hukum atau akad untuk membolehkan seseorang lelaki memanfaatkan seorang wanita untuk menikmati kenikmatannya yang awal mula merupakan perbuatan yang diharamkan menjadi dihalalkan dengan telah mengutarakan akad yang benar. Nah, menurut Muhammad Abu Isra, nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan untuk mengadakan hubungan suami istri antara seorang pria dan seorang wanita, serta mengadakan tolong menolong dan memberikan hak-hak kewajiban antara mereka. Komplikasi hukum Islam. Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau misyakon izan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakan ibadah. Ada undang-undangnya, Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 pasal 1. Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dasar hukum firman Allah SWT dari Quran surat Ad-Dariyat ayat 49 dan artinya dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingatkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, dari Ibnu Mas'ud berkata, Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, hai para pemuda, siapa di antara kamu yang mampu atau menanggung beban nikah, maka kawinlah, karena sesungguhnya kawin itu lebih dapat menundukkan pasangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya berpuasa itu baginya menjadi pengengkang syahwat. Hadis riwayat Jamaah. Rukun dan syarat nikah. Yang pertama, rukun nikah. Rukun nikah dibagi 5 macam. Yang pertama, mempelai laki-laki. Yang kedua, mempelai perempuan. Yang ketiga, wali. Yang keempat, ada 2 orang saksi, harus laki-laki. Yang kelima, ijab dan qabul. Yang selanjutnya, syarat nikah. Syarat mempelai laki-laki itu dibagi 4. Yang pertama, tidak ada hubungan mahram dan calon istri. 2, kemauan sendiri. 3, jelas identitasnya. 4, tidak menjalankan ihram. Syarat mempelai perempuan ada 7 macam. Yang pertama, tidak ada halangan syar'i. Yang kedua, tidak ada bersatu suami yang masih sah. Yang ketiga, tidak ada hubungan mahram. Yang keempat, tidak ada keadaan iddah. Yang kelima, kemauan sendiri. Yang keenam, identitasnya itu sama lagi. Yang ketujuh, tidak sedang menjalankan ihram. Syarat-syarat wali yang ada 6. Yang pertama, laki-laki. Yang kedua, balik. Yang ketiga, akal sehat. Yang keempat, tidak dipaksa. Yang kelima, adil. Yang keenam, tidak ada ibadah ihramnya. Syarat-syarat saksi. Laki-laki, balik,
sehat akalnya, yang keempat adil, yang kelima mendengar dan melihat, yang keenam tidak dipaksa, yang ketujuh tidak sedang ibadah ihram, yang kedelapan paham bahasa yang digunakan untuk ijab dan qabul. Nah, ini ada syarat ijab dan qabul. Yang pertama, ijab dilakukan oleh wali atau yang mewakilinya, sedangkan qabul dilakukan oleh mempelai laki-laki atau mewakilinya. Kedua, harus mumayyiz. Yang kedua, dilangsungkan dalam satu majelis. Kemudian antara ijab qabul tidak boleh diselingi dengan perbuatan atau kalimat yang dapat memisahkan antara ijab dan qabul. Yang ketiga, keduanya tidak boleh kontradiksi. Yang keempat, ijab dan qabul dilakukan melalui lisan serta didengar oleh masing-masing wali maupun kedua mempelai. Nah, itu sekian. Terima kasih dari materi pernikahan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.